Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan dalam hidup Anda. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali hadir dan menyapa Anda semua. Dan pada hari ini adalah hari Minggu Advent yang pertama. Saya kutipkan satu tulisan dari Santa Joanna d'Arc. Lebih baik sendirian dengan Tuhan, persahabatannya tidak akan mengecewakanku, atau nasihatnya maupun kasihnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam hari Minggu Advent yang pertama ini, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan suci dari kitab Yeremia, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan juga Injil Suci menurut Lukas. Kita pun akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Stefanus Berti Tijau, MSc. Nah, kita sapa Romo Berti lebih dulu ya. Romo Berti, apa kabar? Kabar baik dan luar biasa. Kita sudah masuk Advent yang pertama ya, Romo. Tak terasa ya? Tak terasa, betul. Dan kami juga senang Romo tetap setia untuk hadir dalam Oase Rohani Katolik di antara kesibukan Romo di Paroki Grogol, Gereja Kristoforus ya, Romo? Ya, karena ini kan juga menyenangkan berbagi pengalaman iman ya dengan para pemirsa, sahabat Oase Rohani Katolik, dan bahkan siapa saja yang mungkin mengakses siaran ini, ya kita berbagi pengalaman iman itu suatu kegembiraan. Ya, gitu. Kita menemukan bahwa berbagi yang apa yang kita alami sebagai suatu kegembiraan. Nah, makanya kita senang juga untuk hadir di sini dan menyapa para sahabat Oase Rohani Katolik. Baik, Romo, kita akan mulai dengan doa pembuka. Romo Berti yang akan memimpin doa ya. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Kau perkenankan kami untuk memulai lagi lembaran baru dalam liturgi gereja dengan memasuki masa Advent yang pertama. Suatu kesempatan yang penuh rahmat bagi kami untuk merenungkan misteri kedatangan Putramu yang dengannya Ia ada dan hadir di tengah-tengah pengalaman hidup kami manusia. Kami keundang untuk mempersiapkan kedatangannya lewat perayaan Natal, tetapi juga untuk membangun iman akan kedatangannya yang Ia janjikan, sebagaimana kami harapkan untuk kami semua boleh berjumpa dengan Yesus, boleh memandang Dia dari wajah ke wajah. Semoga masa Advent ini sungguh-sungguh berguna bagi kami untuk semakin menghayati dan merasakan kehadirannya dan kehadiran-Mu ya Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Maka bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar perjumpaan kami pada kesempatan ini sungguh-sungguh menambah wawasan, memperdalam iman, tapi juga memperkuat harapan kami akan janji-janji yang Yesus Putramu sudah berikan untuk kami semua. Berkatilah perjumpaan kami ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan dari kitab Yeremia, bab 33 ayat 14 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang, bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran dalam seluruh negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan
dan para penduduk Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan, keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa kepadanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sekarang kita akan mendengarkan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 3 ayat 12 sampai bab 4 ayat 2. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, bersama orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kami turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mendengarkan Injil hari ini. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu,
jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Berti, tak terasa kita sekarang sudah masuk pada Minggu Advent yang pertama. Padahal hari Minggu lalu, kita baru saja merayakan Hari Kristus Raja Semesta Alam. Ya. Nah, Romo, apakah Romo bisa menjelaskan hubungan antara Minggu lalu, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, dan Minggu saat ini yang kita masuki Minggu Advent? Iya. Minggu lalu kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, sebagai minggu terakhir dari lingkaran tahun liturgi gereja. Dan itu berarti hari ini kita memulai lingkaran liturgi yang baru dengan masa Advent ini, ya, minggu pertama dalam masa Advent. Nah, sebenarnya ya kita memulai suatu perjalanan iman ya, yang mengikuti juga satu apa yang disebut karya keselamatan umat manusia. Bagaimana itu berproses ya, dari awal penciptaan, ya, lalu bagaimana Allah mulai menjanjikan penyelamatannya, sampai datanglah Juru Selamat, lalu Juru Selamat itu hadir di dunia, berkarya, dia kemudian wafat, bangkit, naik ke surga, dan suatu saat kan dia berjanji dia akan datang lagi. Nah, itulah yang kita rayakan pada akhir tahun liturgi, mengarahkan pandangan kita kepada janji kedatangannya, di mana dia akan menjadi raja atas alam semesta. Nah, gitulah. Nah, itu kita sudah rayakan minggu lalu. Selesailah sejarah itu. Tetapi sejarah kan jalan terus, ya. Mengalir terus, dan nah, kita memulai lagi suatu sejarah baru, lingkaran liturgi tahun gereja yang baru. Nah, kita mulai lagi, dan begitulah sejarah akan berjalan terus. Kita memulai dari awal dengan suatu pandangan yang ke depan, dan pada tahun liturgi itu yang terakhir itu semua pengharapan kita itu dipenuhi. Ya, pada perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam itu, seluruh pengharapan umat manusia itu bagaikan terpenuhi, mencapai titik kepenuhannya begitu. Dan itulah, nah karena dia sudah mencapai titik kepenuhan, kita memulai lagi untuk suatu lingkaran tahun yang baru. Dan begitulah, sehingga selalu ada kesinambungan dari misteri iman itu, bahwa iman kita tidak berhenti, tetapi akan berjalan terus seiring waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga walaupun kemarin seperti dikatakan kita menutup tahun liturgi, tetapi apa yang ditutup dibuka lagi, ya gitu. Supaya ya, kita tidak melihatnya sebagai suatu kesudahan, finish, selesai dan habis. Tapi ya bagian terakhir yang serentak juga kemudian membuka ya, zaman dan masa baru untuk perjalanan hidup kita. Dan karena itu kita mulai masuk lagi dengan masa Advent ini. Ya. Baik Romo, jadi sekarang ini kita memasuki masa baru ya Romo, dalam lingkaran tahun liturgi, yakni masa Advent, dan kerap kali disebut sebagai apa Romo, masa penantian. Masa penantian. Masa penantian. Ya Romo, apa sebenarnya arti dan makna masa Advent itu? Ya, memang dari
bahasanya atau kata Advent itu kan dari bahasa Latin Adventus, itu artinya kedatangan sebenarnya. Ya. Nah, kita dalam awal tahun liturgi ini memulai dengan suatu masa kedatangan, masa penantian sebenarnya akan kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan Dia yang dijanjikan Allah. Ya. Kita tahu bahwa Allah kepada umat Israel menjanjikan akan datangnya seorang penyelamat. Nah, lalu umat manusia hidup dalam penantian akan datangnya sang penyelamat itu. Nah, dalam satu kurun waktu tertentu terpenuhilah itu, ya, umat yang dalam penantian itu, ya, kitab suci menceritakan saat yang dinantikan itu datang. Nah, itulah yang kita rayakan dengan misteri Yesus yang lahir ke dunia. Nah, kita merayakannya dalam masa Natal. Maka sebelum Natal, masa menantikan kedatangannya pada peristiwa Natal. Nah, tetapi ada unsur lain atau sisi lain dari Advent, bahwa Advent tidak sekedar menantikan datangnya Yesus yang kemudian memang betul-betul datang, lahir di tengah-tengah umat manusia, dan misteri kelahirannya kita rayakan pada Natal. Tetapi setelah Yesus pergi, Dia menjanjikan bahwa Ia akan datang lagi. Maka ada unsur kita dalam penantian akan kedatangannya lagi, yaitu kedatangannya yang sering-sering disebut kedatangannya yang kedua kali. Nah, sehingga sebenarnya kita sekarang adalah umat dalam penantian terus-menerus. Karena kita tidak tahu kapan Dia datang, maka kita akan menanti terus. Maka itulah tadi, lingkaran itu akan jalan terus gitu. Untuk menghantar kita kepada suatu pengalaman iman bahwa kita semua dalam sebuah penantian akan Tuhan yang datang. Nah, Tuhan yang dinantikan datang itulah yang minggu lalu diwartakan sebagai Raja atas alam semesta. Nah, itu ya, kalau Dia datang nanti yang kedua kali, Dia akan datang sebagai Raja atas alam semesta. Dan segala sesuatu akan ditundukkan di hadapan Dia. Dan Dia akan menjadi Raja di atas segala raja dan bahkan atas alam semesta ini. Nah, sehingga memang kita harus menyadari diri, ya, kita umat Kristiani adalah umat dalam penantian akan datangnya Tuhan. Ya. Kapan Tuhan datang, kitab suci memberi jawabannya bahwa tidak ada satu orang pun tahu. Maka kita memang kemudian diingat-ingatkan terus bahwa memang kita membangun sikap untuk menantikan kedatangannya. Dan inilah yang dirayakan dalam masa Advent. Masa Advent ada dua bagian, ya, dua bagian dari perayaan Advent. Bagian pertama itu mengarahkan kita pada kedatangannya nanti. Ya, bacaan-bacaan melukiskan kedatangannya seperti yang terdengar tadi dalam bacaan Injil, itu saat Dia datang nanti itu. Nah, itu kita rayakan dalam, kita sebut bagian pertama masa Advent. Tetapi bagian kedua masa Advent, ya, titik peralihannya pada minggu ketiga yang disebut Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Karena di situ memang kita diberi kabar sukacita bahwa yang kita nantikan itu memang pernah datang dalam sejarah, yaitu saat Dia lahir. Nah, maka kemari kita merayakan kembali, mengenang dan merayakan kembali kedatangannya yang pertama dalam sejarah itu, lewat misteri kelahiran. Maka bagian kedua dari masa Advent memang sangat terfokus pada persiapan kita menantikan kedatangan yang Dia yang akan datang sebagai seorang anak lewat peristiwa Natal. Nah, itulah 4 minggu dalam masa Advent dibagi, ya, secara proporsional untuk waktu tertentu untuk mengarahkan kita bahwa kita dalam penantian akan datangnya Tuhan. Yang kedua kali, tetapi serentak juga kita mengungkapkan iman bahwa iman itu bukan memang penantian doang yang tidak tahu kapan, tetapi bahwa
Tuhan memang pernah datang. Ya. Maka kita perlu mengenang terus juga saat kedatangannya itu untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan kita memang pernah hadir dalam sejarah, pernah terlahir, pernah berkarya di tengah umat manusia, dan pernah mewartakan kerajaan Allah. Nah, itulah yang kita fokus perayaan pada juga bagian kedua Advent yang menuju Natal gitu. Ya, dan Romo, untuk mencapai pada saatnya kita bergembira karena kelahirannya, tentu saja karena dalam masa penantian, apa yang seharusnya kita umat beriman, umat Katolik di masa Advent ini, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan, Romo? Ada dua hal ya. Pertama, dalam konteks menantikan kedatangannya yang akan datang itu, ya tentu kita membangun sikap menantikan. Sikap berjaga-jaga dalam bahasa kitab suci. Sikap siap sedia. Nah, karena Tuhan bisa datang sewaktu-waktu secara bagi pribadi demi pribadi kita. Gitu. Nah, maka apa yang diungkap dalam bacaan kitab suci hari ini, berdoa terus-menerus karena kita tidak tahu Tuhan datang kapan. Maka kita mempersiapkan diri supaya jika Tuhan datang memang kita ditemukan sebagai hamba-hamba yang layak dan pantas, ya tadi dikatakan yang bertahan di hadapannya. Tapi ada unsur kedua lain, kita juga mempersiapkan Natal, ya. Maka kita juga mengarahkan persiapan-persiapan pada perayaan kedatangan Yesus dalam peristiwa Natal. Ada rupa-rupa hal yang bisa kita buat lewat doa novena, ya, bisa lewat dan bukan kebetulan sih kita Keuskupan Agung Jakarta memfasilitasi masa persiapan Natal ini, masa Advent ini dengan bulan keluarga kan. Betul, bulan keluarga. Umat diundang untuk berefleksi bersama, ada penuntun yang disediakan yang membantu kita. Sebagai satu keluarga, kita duduk bersama, berefleksi bersama, untuk mengarahkan memang pikiran kita kepada kedatangan Tuhan. Itu. Betul. Supaya kita sebagai satu keluarga memang didapatinya sebagai keluarga yang sedang bersiap-siap, berjaga-jaga, sehingga dikatakan hari Tuhan tidak datang kayak pencuri, yang tiba-tiba saja datang dan kita kaget. Tapi kalau Tuhan datang, kita memang bergembira. Betul. Walaupun pelukisannya mungkin menyeramkan, kedatangan Tuhan tetap sebuah berita, tetap sebuah kabar gembira. Ya. Kita mari membangun opini dan keyakinan iman. Kalau mendengar Tuhan datang, itu jangan takut, jangan gelisah dan jangan cemas. Malah kali kita bersyukur, Tuhan mau datang ya gitu. Bahkan membangun kerinduan untuk perjumpaan dan mengalami Tuhan itu kayak gimana begitu. Baik, Romo tadi mengatakan bahwa berjaga-jaga dan juga disebutkan dalam ayat 36 Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Sambil berdoa. Dan secara khusus di Paroki Romo, di Paroki Grogol, Gereja Santo Kristoforus selalu diadakan novena kanak-kanak Yesus ya Romo? Iya, sebenarnya bukan cuma novena kanak-kanak Yesus ya. Liturgi gereja kita sebenarnya menata sedemikian rupa yang saya sebut bagian kedua masa Advent itu disebut novena Natal. Novena penantian akan kedatangan Tuhan. Ya. Nah, tetapi ya di tempat lain ada bentuk ungkapan untuk menantikan kedatangan Tuhan dalam pribadi seorang kanak-kanak. Nah, kita di Grogol itu menyelenggarakan, ini sudah tahun ke-20 loh. Wow, luar biasa. Apa yang banyak orang sudah tahu, novena kanak-kanak Yesus. Artinya kita mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus sebagai kanak-kanak ya, dengan suatu olah rohani, dengan suatu doa yang terus-menerus lewat novena itu. Dan tahun ini juga kita akan buat dimulai pada tanggal 15 Desember, yaitu pada Minggu Gaudete, bagian kedua memang dari masa Advent, sampai dengan tanggal 23 pagi. Kita buatnya pagi loh. Kita buatnya jam 5 pagi, bisa mau rajin untuk semua.
Nah, karena dibuatnya jam 5 pagi, novena ini juga sering disebut novena Subuh. ayam Oh, ayam berkokok. berkokok. Karena mungkin jamnya jam ayam-ayam lagi berkokok, kita juga berkokok secara rohani, Iya. memuji dan memuliakan Betul. Tuhan dengan mada-mada dan doa-doa kita begitu. Ya mudah-mudahan tahun ini juga lancar, Iya. umat diundang siapa Iya. yang berminat dan terpanggil untuk mempersiapkan batin, Betul, terutama kan betul. agar perayaan Natal itu menjadi sebuah, katakanlah, puncak kegembiraan setelah kita mempersiapkan dengan tekun Ya. dan dengan berjaga-jaga, Ya. dengan berdoa Ya. secara intensif Ya. gitu. Baik, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Berti sampaikan tadi. Kita diajak dan diingatkan oleh Romo Berti untuk berjaga-jaga dengan penuh sukacita menantikan kedatangan Tuhan dalam bentuk kanak-kanak Yesus. Mari kita siapkan hati untuk mengisi masa Advent ini. Jangan kemana-mana, sebentar lagi kami akan kembali. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Stefanus Berti Tijau MSC dan saya Bernadette Esther. Bila Anda punya pertanyaan, hendak sharing iman atau hendak mengajukan usul, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau melalui WA dengan nomor 08810251334338. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita dalam minggu pertama, hari Minggu Advent yang pertama. Jadi belibet-libet sedikit ini Romo. Romo tadi dalam Injil Suci menurut Lukas mengingatkan bahwa penyelamatanmu sudah dekat. Sudah dekat Ya, begitu. Romo. Bisakah Romo menjelaskan pesan dan makna khusus yang ditampilkan oleh Minggu Advent yang pertama ini? Iya. Kalau kita menyimak ya seluruh bacaan pada hari ini, ada tentu ada pesan-pesan pokok yang ditampilkan oleh minggu pertama masa Advent. Kita menyebut juga minggu pertama masa Advent sebagai minggu harapan. Ya. Lihat nggak di lilin-lilin Advent itu kan ada hope, ada peace, ada love, ada joy. Minggu pertama kita menyalahkan lilin hope. Nah, itu maksudnya. Dan di kata hope itu sebenarnya terkandung muatan pesan pokok dari minggu pertama, yaitu kita membangun harapan. Itu kuncinya ada di situ, bahwa dalam minggu pertama masa Advent ini kita mengobarkan harapan kita. Nah, pertanyaannya, apa yang mendorong kita untuk mengobarkan harapan? Dan apa sih yang diharapkan? Nah, gitu kan. Ada dua hal. Jadi, apa yang diharapkan dan apa yang menjadi dasar dan kekuatan kita untuk berharap. Gitu. Nah, harapan kita ada ya pada pewartaan Yeremia dalam bacaan pertama tadi, yaitu janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada umatnya bahwa Tuhan akan menempati janjinya. Karena apa? Memang janji datangnya seorang penyelamat, itu sudah lama digaungkan dalam seluruh perjalanan kitab suci Perjanjian Lama. Jadi kita membaca dan mengalami dalam kisah Perjanjian Lama bahwa sesudah manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung memberi sebuah janji. Akan datang seorang penyelamat yang akan menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa ini. Lalu jadilah begitu. Perjalanan sejarah umat manusia yang dalam bayang-bayang janji Tuhan. Tapi kan memang nggak jelas kapan janji itu. Lalu kondisi umat manusia
malah semakin terpuruk. Ya, diceritakan lewat pengalaman bangsa Israel, ya, pengalaman mereka yang ke Mesir, lalu melintasi padang gurun untuk menuju tanah terjanji. Dan di tengah-tengah pengalaman itu kan umat sering ya patah semangat. Ya, ini benar nggak sih? Ya, lalu pengharapan mereka melemah, semangat mereka turun dan sebagainya. Bahkan mulai meragukan, ini Allah kita gimana sih? Ya. Maka itu Allah tetap datang memperbaharui, dan bahkan dalam bahasa tadi, aku akan menepati janjiku. Betul. Nah, janjinya apa? Bahwa ia akan menumbuhkan tunas keadilan. Ya. Di tengah umat yang merasa dan mengalami ketidakadilan akibat dosa, Tuhan menjanjikan, aku akan menepati janjiku untuk mendatangkan seorang tunas keadilan. Nah, umat Allah dituntun pada sikap ya membangun pengharapan yang kokoh bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti akan ditepati. Nah, karena dia menepati janjinya, maka dia akan disebut Tuhan keadilan kita. Tuhan kita adil adanya gitu. Nah, itulah kabar gembira pertama kita di masa Advent ini. Kita menantikan keadilan Allah. Kita menantikan Raja Adil yang akan Dia kirim. Kita menantikan Allah, Sang Keadilan, akan menampakkan wajahnya. Nah, pesan ini kita sampaikan kepada umat, kepada bangsa manusia pada umumnya, agar di tengah perjalanan hidup kita yang sering ditandai dengan rupa-rupa kejatuhan, bahkan penderitaan, kita jangan kehilangan harapan. Gitu. Jangan dunia yang gelap gulita yang dilukiskan dengan bahasa kedatangan anak manusia tadi, itu membuat manusia kehilangan harapan. Kita ya melalui masa Advent ini coba mengobarkan seperti lilin tadi ya, agar lilin itu ada nyalahnya terus, sehingga pengharapan kita itu tetap berkobar-kobar. Kita semua tentu sadar dan mengalami ya memang ada banyak kesulitan dalam hidup ini. Banyak ketidakadilan, banyak perang dan sebagainya. Tapi fenomena-fenomena itu semoga tidak membuat kita berkecil hati dan mulai meragukan, Tuhan kita Allah Maha Kuasa nggak ya? Tuhan kita baik nggak ya? Enggak. Kepada kita disapa dengan janji Tuhan itu bahwa Tuhan akan menumbuhkan seorang yang akan menjadi pemimpin kita dalam keadilan itu. Nah, karena itu kita juga ya bagaimana menumbuhkan harapan itu kan? Jadi, nah, di bacaan Injil tadi dan di bacaan kedua tadi nadanya sama. Agar kita berpegang teguh pada iman kita dan memperlihatkan itu dengan sikap berjaga-jaga, dengan tekun berdoa dan sebagainya. Nah, mari kita hubungkan pesan tema pokok pengharapan ini dengan apa yang digema-gemakan oleh Bapa Suci, bahwa tahun depan kan kita mau merayakan tahun yubileum kerahiman. Ya, tahun yubileum 2025 kan. Nah, kita sudah diberikan tema yang Bapak Suci sodorkan untuk menjadi pokok permenungan kita. Bahwa kita itu adalah kaum pesiara harapan. Nah, kita itu manusia yang berjalan seiring dengan waktu, melintasi zaman, zaman. Nah, kita memang berjalan. Berjalan berarti bergerak maju, gitu. Tidak diam, tapi bergerak maju, berjalan. Berjalan bersama siapa? Berjalan bersama Yesus tentu saja. Dan berjalan dengan harapan. Harapan bahwa tersedia di sana, di depan kita,
sebuah kerajaan yang dalam konteks bacaan ini kerajaan keadilan. Ya. Karena itu sangat bagus dikatakan tadi, angkatlah kepalamu. Jangan nunduk terusnya. Ya, itu bahasa juga yang sangat mumpuni. Mengangkat kepala berarti mengarahkan pandangan kita jauh ke depan. Jangan meratapi diri dan situasi kita yang ada di sekitar kita terus gitu. Tapi kita menerima keadaan kita di sekitar kita, ya memang begitu adanya. Tapi mata hati, mata iman kita jauh ke depan sana, ya, dan kita mengangkat kepala, mengarahkan pandangan kita jauh ke depan untuk menantikan keadilan itu, menantikan kerajaan keadilan yang akan dibangun Yesus. Nah, itulah pesan pokok kita. Dan saya melihat ini ada sangat relevansinya gitu ya. Kita baru selesai, kita punya presiden baru. Nah, kita baru selesai pilkada di seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Indonesia. Punya gubernur dan bupati maupun wali kota ya, Romo, yang baru. Tentu kan banyak harapan kan. Nah, semoga bangsa kita tetap menjadi bangsa yang penuh harapan. Bukan bangsa yang pesimis. Bukan bangsa yang kecewa, lalu nunduk meratapi. Waduh, kenapa saya kalah? Kenapa bangsa kita nggak maju-maju? Kenapa? Enggak. Tegakkan kepala. Tegakkan kepala kita. Pandang ke depan. Pandang Indonesia emas dalam bahasa pemerintah kan. Bahwa ada sebuah cita-cita di depan, begitu maksudnya. Bahwa kita jangan hanya hidup untuk hari ini dan situasi ini, bukan. Kita sedang menghidupi situasi ini dengan mata yang tertuju ke depan sana. Ada tujuan bersama yang harus kita wujudkan. Ada situasi yang kita dambakan, yaitu keadilan, kebenaran. Nah, mudah-mudahan ini orang-orang yang terpilih ini adalah orang-orang kiriman Tuhan, ya. Tunas-tunas keadilan, tunas-tunas kebenaran di negeri kita. Kita perlu doakan itu. Siapapun yang terpilih kita terima dengan lapang dada, dengan rasa syukur, dan kita dukung, ya. Mereka butuh dukungan doa kita. Mereka butuh dukungan doa kita untuk mereka tunas-tunas keadilan ini biarlah bersemi dan bertumbuh di negeri ini. Jangan sampai kita pesimis dan tidak merasa, ya sudahlah negara kita bakal begini-begini aja. Nggak boleh begitu. Kita sebagai orang beriman, ayo kita lemparkan pandangan kita jauh ke depan sana kepada cita-cita bersama. Kita pegang cita-cita itu dan mari kita berjuang bersama. Berdoa bersama, berjuang bersama, mewujudkan apa yang Tuhan janjikan. Sehingga ya kita tidak duduk dan kayak menunggu Tuhan mana janjimu gitu. Tapi kita bekerja bersama mewujudkan janji Tuhan itu. Pasti Tuhan akan mewujudkannya atas berbagai cara menurut kebijaksanaan Allah. Tetapi kita manusia, ya dengan segala potensi yang ada pada kita, kita bangun negeri ini, bangun tempat kita, bangun negeri kita menjadi wajah dari kerajaan Allah yang kita dambakan. Itulah mudah-mudahan ya pasca pesta demokrasi ini kita bagaikan melihat ya halaman yang hijau di mana tumbuh-tumbuh tunas-tunas baru, pembawa keadilan, kebenaran, dan kedamaian di negeri kita yang tercinta ini. Baik, terima kasih untuk renungan dan arahan bagi kami bagaimana kita harus mengisi waktu kita dalam masa Advent ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan Romo Berti tadi. Ingatlah bahwa kita harus berjaga-jaga, jangan sampai perkataan dan perbuatan kita menyakiti Tuhan, menyakiti sesama, dan merusak kedamaian dan persaudaraan ya Romo. Ya, itu yang pentingnya. Ya, sebab Tuhan menghendaki perdamaian, persatuan, dan kasih persaudaraan. Dan kita sebagai anak-anak Allah belajar menjadi saksi iman dalam kehidupan nyata dimanapun kita berada ya Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita tutup dengan doa penutup dan berkat Allah melalui Romo Berti. Baik, sahabat Oase, mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, masa penuh rahmat, masa Advent sudah kami mulaikan, sudah kami masuki.
lewat perayaan minggu pertama masa Advent ini. Kami mohon semoga masa ini sungguh-sungguh menjadi masa penuh rahmat bagi kami untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar kami layak di hadapan Putramu, Sang Raja semesta alam, Dia yang kami nantikan dan yang telah datang mewujudkan, mewartakan dan membangun kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Semoga kami umat beriman boleh mengisi masa Advent ini sungguh-sungguh dengan pelbagai kegiatan, pelbagai upaya untuk mewujudkan di tengah kehidupan bersama ini wajah kerajaan-Mu, wajah yang Kau dambakan lewat janji-janji-Mu, yaitu kehidupan bersama yang aman, damai, tentram, dan adil. Bantulah kami, ya Tuhan, untuk mewujudkan itu semua. Bersama-sama kami berjalan dengan penuh pengharapan bahwa janji-Mu akan terpenuhi. Maka kuatkanlah kami, agar kami boleh menjadi saksi tentang kehadiran-Mu yang menyelamatkan di tengah dunia dewasa ini. Karena itu, ya Allah yang Maha Kuasa, biarlah berkat-Mu selalu menyertai perjalanan hidup dan iman kami di masa Advent ini. Karena itu, kami mohon berkat-Mu turun dan tinggal menyertai kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Stefanus Bertitio. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam. Terima kasih Romo. Terima kasih juga.